Baik, shalom teman-teman. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita ya di materi ke-8 yaitu modus partisip. Nah, ini mungkin istilah yang cukup asing dalam bahasa Yunani karena memang baru ditemui saat ini di materi ke-8 untuk mata kuliah bahasa Yunani tata bahasa lanjutan. Nah, teman-teman, bentuk partisip atau modus partisip ini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat atau kata benda. Karena itu, partisip disebut sebagai verbal adjective, yaitu kata kerja yang berfungsi atau bersifat kata sifat atau kata benda. Nah, jadi ini tidak murni lagi kata kerja, walaupun kata dasarnya adalah kata kerja. Untuk menguraikan partisip, unsur-unsur dari kata kerja masih tetap ada ya. Jadi modus, arah, waktu, dan pelaku itu masih tetap ada. Tapi sebagai kata kerja partisip mempunyai modus, arah, waktu, dan pelaku dan sebagainya. Nah, sebagai kata sifat atau kata benda, partisip mempunyai kasus, jenis, dan jumlah. Sehingga dalam menganalisis partisip, kita perlu menganalisis semua unsurnya, baik unsur kata kerja maupun unsur kata benda atau kata sifatnya. Nah, karena partisip bukan lagi kata kerja murni, maka dalam kalimat yang mengandung partisip kita masih menemukan kata kerja utama, yaitu kata-kata kerja indikatif. Karena itu, partisip selalu berada pada posisi anak kalimat atau hanya menjadi keterangan, entah keterangan subjek atau objek atau sekedar pelengkap saja. Nah, kata bantu yang biasa dipakai untuk menerjemahkan partisip adalah kata yang. Yang. Misalnya kata liuo, ya liuo saya sedang melepaskan, ketika diubah menjadi partisip dia akan jadi liuon. Liuon seorang laki-laki yang sedang melepaskan ya. Seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Ada kata yang untuk mempertegas kata kerja dan kata bendanya. Nah, jika partisip itu berkelamin netral, berarti terjemahannya adalah hal yang melepaskan. Ingat ya, kalau dia berkelamin maskulin berarti seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Kalau dia berkelamin feminin berarti seorang perempuan yang sedang melepaskan. Tapi dia jika berkelamin netral, dia akan diterjemahkan hal yang sedang melepaskan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut. Oke, teman-teman. Di sini ada particip present dari Amy ya. Particip present dari Amy. Seperti biasa, dia akan dibagi pada maskulin, feminin, dan netral. Untuk particip present dari Amy juga memiliki bentuk yang sama dengan akhiran dari particip aktif present ya. Jadi orang mulai dari yang maskulin, di situ ada on, ontos, onti, onta, ontes, onton, usin, dan ontas ya. Orang mulai dari on, nominatifnya on ya. Berarti ini diterjemahkan karena dia Amy, berarti diterjemahkan seorang laki-laki yang ada atau seorang laki-laki yang menjadi ya, yang seperti itu. Kemudian genetifnya ontos, berarti kalau genetif selama-lamanya ada kata dari, dari seorang laki-laki yang ada. Datifnya onti, diterjemahkan kepada seorang laki-laki yang ada, dan akusatifnya onta, diterjemahkan seorang laki-laki yang ada. Kita ke jamak. Nominatif jamaknya ada ontes ya, berarti diterjemahkan para lelaki yang ada atau para laki-laki yang ada. Genetifnya onton, diterjemahkan dari para lelaki yang ada. Datifnya usin, diterjemahkan kepada para laki-laki yang ada. Dan kemudian akusatifnya ontas, diterjemahkan para lelaki yang ada. Oke teman-teman. Kita lanjut ke feminin ya. Di situ ada usa, uses, usei, usan, usai, uson, usais, usas. Oke, kita mulai dari feminin ya. Feminin nominatif tunggalnya usa. Usa diterjemahkan seorang perempuan yang ada. Genetifnya uses diterjemahkan dari seorang perempuan yang ada. Datifnya usei diterjemahkan kepada seorang perempuan yang ada. Akusatifnya usan diterjemahkan seorang perempuan yang ada.
Jamaknya nominatif usai, ya, para perempuan yang ada. Genetifnya uson, diterjemahkan dari perempuan yang ada, dari para perempuan yang ada. Datifnya usais, kepada para perempuan yang ada. Akusatifnya usas, para perempuan yang ada. Nah, kemudian netral juga pola terjemahannya sama ya, hanya saja kalau di maskulin laki-laki, berarti kalau feminin pakai para perempuan atau seorang perempuan. Kalau di netral dia akan pakai suatu hal atau hal-hal. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian di sini ada particip active present dengan contoh kata liuo ya. Teman-teman boleh lihat contoh polanya begitu ya. Jadi kalau partisip liuo akan berubah jadi seperti ini. Misalnya di maskulin liuo akan berubah jadi liuon, liuontos, liuonti, liuonta, liuontes, liuonton, liusin dan liuontas. Jadi seperti biasa ya, seperti tadi pola terjemahannya. Jadi kalau nominatif berarti liuon, terjemahannya seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Genetifnya liuontos ya, dari seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Datifnya liuonti, sama pola terjemahannya kepada seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Akusatifnya liuonta, ya, seorang laki-laki yang sedang melepaskan. Feminin polanya sama, hanya diganti dengan perempuan. Netral polanya juga sama, hanya saja diganti dengan hal atau hal-hal ya, suatu hal atau hal-hal ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Kita lanjut ya. Di sini ada partisip pasif atau medium present. Nah, akhiran-akhirannya adalah untuk maskulin ya. Untuk maskulin tunggalnya omenos, omenu, omenoi, omenon. Jamaknya omenoi, omenon, omenois, omenus ya. Ini tolong dihafalkan ya teman-teman. Sekali lagi tunggalnya omenos, omenu, omenoi, omenon. Jamaknya omenoi, omenon, omenois, omenus. Kemudian feminin ya, kita pindah ke feminin. Feminin akhiran-akhirannya adalah untuk tunggal omene, omenes, omenei, omenen. Jamaknya omenai, omenon, omenais, omenas. Sekali lagi feminin tunggal omene, omenes, omenei, omenen. Feminin jamaknya omenai, omenon, omenais, omenas. Netralnya untuk netral tunggal omenon, omenu, omenoi, omenon. Jamaknya omena, omenon, omenois, omena. Oke, saya sudah punya bahan ajar yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Untuk pembelajaran lebih lanjut bisa teman-teman baca dan pelajari di situ ya. Setidaknya video ini hanya akan membimbing teman-teman supaya bisa mempelajari lebih lanjut lah tentang hal-hal tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada contoh deklensi, partisip pasif atau medium present. Sekali lagi untuk contoh kata liuo ya. Dari akhiran-akhiran tadi, ini ketika dipadankan dengan kata liuo, silakan teman-teman perhatikan ini polanya ya. Jadi yang akhiran-akhiran tadi padankan dengan kata liuo. Contoh di maskulin sana, maskulin tunggal ada liu omenos, liu omenu, liu omenoi, liu omenon ya. Kita mulai dari nominatif. Nominatif tunggalnya ada liu omenos. Berarti diterjemahkan seorang laki-laki yang sedang yang sedang dilepaskan untuk pasifnya, tapi seorang laki-laki yang sedang melepaskan sendiri kalau diterjemahkan secara medium. Tapi karena sekali lagi ini bahasa Yunani, jadi paling sering dia diterjemahkan secara pasif. Paling sering kalimat-kalimat seperti ini diterjemahkan secara pasif. Orang lanjut ke genetif tunggal. Di situ ada liu omenu. Liu omenu diterjemahkan dari seorang laki-laki yang sedang dilepaskan kalau dia pasif, atau dari seorang laki-laki yang sedang melepaskan sendiri kalau dia medium ya. Begitu pula terjemahan-terjemahan untuk yang lain. Sekali lagi, kalau feminin berarti dia ganti dengan perempuan, netral ganti dengan suatu hal atau hal-hal gitu ya. Selamat dilihat kembali contohnya, contoh kata liuo ketika dipadankan dengan akhiran-akhiran yang sudah kita temukan di slide sebelumnya. Nah, apa dia? Toh, ini akhiran-akhirannya dan ini ketika dia sudah dipadankan dengan kata liuo. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada aturan untuk pemakaian partisip ya, teman-teman.
Oke, untuk pemakaian partisip, karena partisip bukan murni kata kerja lagi, maka ia tidak bisa menentukan kapan sesuatu itu terjadi ya. Jadi dia agak sulit menentukan apakah dia present, imperfect, perfect dan sebagainya. Waktu terjadinya suatu pekerjaan itu ditentukan oleh kata kerja utama atau kata kerja indikatif yang disebut juga kata kerja finitum ya. Jadi kata kerja finitum ini akan jadi kata kerja utama yang menentukan bentuk waktu dari partisip yang mengikutinya. Ingat ya bahwa partisip dalam kalimat itu tidak akan berfungsi sebagai kata kerja utama. Partisip itu hanya akan jadi pelengkap, akan jadi objek, akan jadi pemberi keterangan dalam kalimat. Sedangkan untuk kata kerja utama adalah milik dari kata kerja finitum yang akan menjelaskan bentuk waktu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemakaian partisip. Nah, di sini ada contoh kalimat ya. Ada ho apostolos legon tauta entoi hieroi blepeiton grion. Kalau diterjemahkan, kira-kira dia akan jadi seperti ini. Rasul yang sedang mengatakan hal-hal ini di dalam bait Allah itu sedang melihat Tuhan. Rasul yang sedang mengatakan hal-hal ini di dalam bait Allah itu sedang melihat Tuhan. Nah, kata kerja utama di sini bukan sedang mengatakan, tapi sedang melihat ya. Itu kata kerja utamanya, itu finitumnya. Nah, kemudian ada contoh kalimat juga ya yang teman-teman boleh lihat di materi yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Itu silakan dibaca, silakan dipelajari. Dan kemudian di sini ada konstruksi genetif absolut ya. Konstruksi genetif absolut. Genetif absolut adalah konstruksi istimewa dengan partisip predikatif ya, partisip tanpa kata sandang. Dalam pola seperti ini biasanya partisip ada dalam kasus genetif dan kata benda yang menyertainya juga genetif. Maka subjek anak kalimat dan subjek induk kalimat tidak sama. Inilah yang disebut sebagai konstruksi genetif absolut. Partisip predikatif secara umum berfungsi sebagai kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan keterangan terhadap kata kerja pokok. Keterangan itu berhubungan dengan waktu dan sebab akibat. Dalam posisi ini, partisip diterjemahkan dengan menggunakan kata ketika, sementara, pada saat, atau selagi. Oke, kita next. Di sini ada contoh kalimat untuk konstruksi genetif absolut ya. Tu basileos, erhomenu, ho matetes, eipen, toi, ochloi. Oke, terjemahannya harusnya akan jadi murid itu telah berbicara kepada orang banyak itu ketika raja itu sedang datang ya. Nah, karena dia sebetulnya ya tidak ada kata ketika dalam kalimat ini. Karena terjemahannya dari raja itu, dari orang laki-laki yang sedang datang, murid itu dia telah berbicara kepada orang banyak itu. Tapi ingat bahwa ada kata tu basileos diikuti dengan erhomenu di bagian awal kalimat. Berarti ini memenuhi syarat untuk diterjemahkan secara konstruksi genetif absolut. Sehingga pada bagian awal akan diubah menjadi ketika raja itu sedang datang, murid itu telah berbicara kepada orang banyak itu. Oke, ini salah satu contohnya teman-teman. Ada contoh lain yang teman-teman boleh pelajari lebih lanjut. Ada di video ini tapi juga ada di materi yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada 15 vocabulary yang harus teman-teman hafalkan. Ada ho aion, ho ampelon, he aphesis, he elpis, to euangelion hectisis, ho pus, to rema, he sarx, to sperma, to stoma, to soma, Tofos, Hecharis, dan Heskotia. Ya, di situ sudah ada terjemahannya. Untuk lebih lanjut teman-teman boleh baca juga di materi yang sudah saya berikan. Dan ada latihan ya yang perlu teman-teman kerjakan. Untuk nomor berapa saja yang perlu teman-teman kerjakan nanti akan saya sampaikan di kelas dalam pembelajaran secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu teman-teman saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom untuk kita semua.